Tidak banyak orang mau membicarakan bagian ini dari kematian, tetapi kamu perlu mendengarnya. Bagaimana jika yang selama ini kamu percaya ternyata tidak sepenuhnya benar? Banyak orang berpikir bahwa ketika seseorang mati, semuanya berakhir. Mereka mengira orang mati itu seperti tertidur, tidak sadar, atau lenyap begitu saja dalam kegelapan. Namun kebenarannya tidak sesederhana itu. Kematian bukanlah akhir. Kematian adalah sebuah pintu. Saat seseorang menutup mata untuk terakhir kalinya dan menarik nafas terakhirnya, sesuatu yang sangat nyata terjadi. Tubuh memang berhenti, jantung tidak lagi berdetak, otak tidak lagi bekerja. Waktu di dunia ini selesai. Tetapi diri yang sesungguhnya, jiwa yang hidup di dalam tubuh itu, tidak berhenti. Ia tetap ada, tetap sadar, bahkan lebih sadar daripada sebelumnya. Pada momen itu, kamu tidak kehilangan dirimu. Justru, kamu menjadi sepenuhnya dirimu. Pikiran menjadi lebih jernih. Kesadaran menjadi lebih tajam. Tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi kebingungan. Kamu tahu persis apa yang terjadi. Kamu tahu bahwa kamu telah mati, tetapi kamu juga tahu bahwa kamu tidak hilang. Kitab suci mengajarkan bahwa kematian bukanlah pemusnahan, melainkan pemisahan. Tubuh tinggal di dunia, tetapi jiwa menyeberang ke dimensi yang lain. Dimensi yang lebih nyata daripada kehidupan yang kita jalani sekarang. Dan di titik itu, arah kekekalan seseorang sudah ditentukan. Tidak ada ruang abu-abu. Tidak ada tempat menunggu tanpa kepastian. Tidak ada kesempatan kedua setelah nafas terakhir. Hanya ada dua tujuan, dan pilihan itu ditentukan oleh bagaimana seseorang hidup dan kepada siapa ia percaya selama di dunia. Bagi orang yang hidup dalam iman kepada Tuhan, ada janji yang sangat jelas. Dalam 2 Korintus 5:8 dikatakan bahwa ketika seseorang tidak lagi berada di dalam tubuh, ia langsung berada bersama Tuhan. Artinya, tidak ada jeda, tidak ada antrean, tidak ada proses yang panjang. Saat kematian terjadi, jiwa langsung dibawa masuk ke hadirat ilahi. Bayangkan itu. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelapan, tidak ada kebingungan. Yang ada hanyalah terang, damai, dan kehadiran yang penuh kasih dari Sang Juru Selamat. Dalam Injil Lukas pasal 16, diceritakan tentang seorang bernama Lazarus, seorang yang miskin, tetapi hidup dalam iman. Ketika ia mati, malaikat-malaikat datang dan membawanya ke tempat penuh damai. Itu bukan sekadar simbol atau kiasan, itu adalah gambaran nyata tentang bagaimana Tuhan menyambut anak-anaknya. Namun, kisah yang sama juga menunjukkan sisi lain yang jarang ingin dibicarakan. Ada seorang kaya yang juga mati, tetapi yang ia alami sangat berbeda. Ia tidak bangun dalam damai, melainkan dalam penderitaan. Ia sadar, ia bisa melihat, ia bisa merasakan, ia bahkan bisa berbicara. Tetapi ia tidak bisa keluar dari tempat itu. Tempat itu bukanlah hukuman akhir, tetapi sebuah tempat penantian yang penuh penderitaan bagi mereka yang menolak Tuhan semasa hidupnya. Sebuah keadaan di mana jiwa tetap hidup, tetapi terpisah dari sumber kehidupan itu sendiri. Yang paling mengejutkan adalah ini tidak ada penundaan, tidak ada tidur jiwa, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri setelah kematian. Semua sudah ditetapkan. Banyak orang hidup seolah-olah mereka punya waktu tanpa batas. Mereka mempersiapkan liburan, karir, pernikahan, masa pensiun. Tetapi mereka tidak pernah benar-benar berhenti untuk memikirkan satu pertanyaan yang paling penting. Apa yang terjadi setelah saya mati? Kebenaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Karena setiap detik ada orang yang meninggalkan dunia ini dan masuk ke dalam kekekalan. Dan pada saat itu, mereka langsung berhadapan dengan realitas yang tidak bisa diubah lagi. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apa yang terjadi setelah mati? Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah kamu siap untuk apa yang akan datang? Hidup ini singkat, tetapi apa yang datang setelahnya adalah kekal. Dan keputusan yang kamu buat hari ini akan menentukan kemana kamu melangkah
saat pintu itu terbuka. Jika saat ini tirai surga bisa disingkapkan, apa yang akan kamu lihat? Banyak orang membayangkan surga sebagai tempat sunyi, penuh ketenangan pasif, seolah-olah jiwa-jiwa hanya duduk diam tanpa tujuan. Ada juga yang membayangkan awan putih, suasana hening, dan keberadaan yang hampir seperti tidur tanpa akhir. Namun gambaran seperti itu jauh dari kebenaran yang dinyatakan dalam kitab suci. Surga bukan tempat diam. Surga adalah kehidupan dalam bentuk yang paling penuh. Di sana tidak ada kebosanan, tidak ada kehampaan, tidak ada kesunyian yang dingin. Yang ada adalah kemuliaan, sukacita, dan penyembahan yang tidak pernah berhenti. Wahyu 7:9 menggambarkan suatu pemandangan yang luar biasa. Suatu kumpulan besar yang tidak terhitung jumlahnya berdiri di hadapan tahta dan anak domba, berseru dengan suara nyaring memuliakan Tuhan. Itu bukan gambaran masa depan yang jauh saja. Itu adalah realitas yang sedang berlangsung saat ini. Orang-orang yang telah meninggal dalam iman kepada Kristus tidak sedang kehilangan apapun. Mereka tidak merasa tertinggal. Mereka tidak sedih karena meninggalkan dunia. Mereka justru sedang mengalami apa yang selama ini hanya bisa kita harapkan. Mereka melihat langsung kemuliaan Tuhan. Mereka berdiri di hadapannya tanpa penghalang. Mereka menyanyikan pujian yang belum pernah kita dengar di bumi. Mereka berjalan di tempat yang selama ini hanya kita baca dalam firman. Semua itu nyata dan mereka sedang mengalaminya sekarang. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka menyembah. Penyembahan di surga bukanlah kewajiban, melainkan luapan sukacita. Mereka melihat siapa Tuhan sebenarnya, dan respon alami mereka adalah memuliakannya tanpa henti. Mereka juga bersukacita, bukan sukacita sementara seperti di dunia, tetapi sukacita yang penuh, murni, dan tidak pernah berkurang. Mereka beristirahat, tetapi bukan dalam arti tidak aktif. Mereka beristirahat dari penderitaan, dari dosa, dari pergumulan, dari segala beban yang pernah mereka tanggung di dunia. Mereka tidak lagi mengalami sakit, kehilangan, atau penyesalan. Semua itu telah berlalu. Mereka juga dipersatukan kembali dengan orang-orang percaya lainnya. Tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi air mata. Hubungan dipulihkan dalam kesempurnaan kasih yang tidak tercemar oleh dosa. Dan ada satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Mereka menyadari bahwa perjalanan belum sepenuhnya selesai. Ibrani 12:1 menyebut mereka sebagai awan saksi yang besar. Itu bukan sekedar ungkapan puitis, itu menunjukkan posisi mereka. Mereka telah menyelesaikan perlombaan hidup mereka, tetapi mereka melihat kita yang masih berlari. Bukan berarti mereka mengawasi setiap detail kehidupan kita, seperti kamera yang tidak pernah mati. Namun mereka memahami satu hal yang sangat penting, hidup ini menentukan kekekalan. Mereka tahu betapa berharganya iman, betapa pentingnya ketekunan, dan betapa seriusnya pilihan yang kita buat setiap hari. Bayangkan, seperti sebuah stadion besar, mereka yang sudah mencapai garis akhir berdiri di tribun. Mereka tidak lagi berjuang, tetapi mereka mengerti perjuangan itu. Mereka tahu bagaimana rasanya berlari, jatuh, bangkit kembali. Dan sekarang, mereka melihat kita yang masih berada di lintasan. Mereka tidak menjadi malaikat pelindung. Mereka tidak berbicara langsung kepada kita. Tetapi, mereka sadar bahwa kita sedang menuju tempat yang sama. Dan dalam kesadaran itu, ada kerinduan agar kita juga menyelesaikan perlombaan dengan setia. Sementara kita di dunia sering terjebak dalam kekhawatiran tentang uang, masa depan, atau penilaian orang lain, mereka hidup dalam realitas yang jauh lebih besar. Mereka tidak lagi bertanya, apakah Tuhan melihat mereka, karena mereka melihat Tuhan secara langsung. Mereka tidak lagi berjalan dalam iman, karena mereka sudah melihat dengan mata mereka sendiri. Tidak ada lagi kegelapan bagi mereka, hanya terang. Tidak ada lagi keraguan, hanya kepastian. Tidak ada lagi perjuangan melawan dosa, hanya kekudusan yang sempurna.
Orang-orang kudus di surga tidak menukar keadaan mereka dengan apapun di dunia ini. Bahkan, jika seluruh kenikmatan dunia ditawarkan, itu tidak akan sebanding dengan satu momen dalam hadirat Tuhan. Jadi ketika kamu memikirkan orang-orang yang telah meninggal dalam Kristus, jangan bayangkan mereka sebagai sosok yang hilang atau tidak aktif. Mereka sedang hidup dalam kepenuhan yang sejati. Mereka sedang melakukan apa yang sejak awal manusia diciptakan untuk lakukan. Hidup dekat dengan Tuhan, memuliakannya, dan menikmati hadiratnya tanpa batas. Dan suatu hari nanti, jika kamu hidup dalam iman yang sama, kamu akan bergabung dengan mereka. Bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang sama dalam kemuliaan yang sama. Sekarang kita harus berbicara tentang sisi lain yang sering dihindari. Bagian yang tidak nyaman, tetapi nyata. Bagian yang banyak orang pilih untuk diabaikan, karena terasa terlalu berat untuk diterima. Namun kebenaran tidak berubah, hanya karena kita tidak mau mendengarnya. Ada tempat bagi jiwa-jiwa yang meninggal tanpa mengenal Tuhan. Tempat itu disebut Hades. Ini bukan neraka terakhir, tetapi sebuah tempat penantian sebelum penghakiman akhir. Namun jangan salah mengerti, meskipun sementara, tempat ini bukanlah tempat yang damai. Ini adalah tempat penderitaan. Dalam Lukas 16, kita melihat dengan jelas gambaran tentang hal ini melalui kisah orang kaya yang meninggal. Ketika ia mati, ia tidak menjadi tidak sadar, ia tidak tertidur, ia tidak menghilang. Ia bangun dalam keadaan sadar penuh, tetapi dalam kesengsaraan. Ia bisa melihat, ia bisa merasakan, ia bisa berbicara. Ia bahkan bisa mengingat hidupnya dengan sangat jelas. Tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan. Ia tahu persis di mana ia berada dan mengapa ia ada di sana. Hal yang paling mengguncangkan adalah ini ia tahu sudah terlambat. Ia tidak meminta untuk keluar dari tempat itu. Ia tidak berdebat tentang keadilan. Ia tidak mencoba membela dirinya. Sebaliknya, ia hanya memohon setetes air untuk meringankan penderitaannya. Dan bahkan itu pun tidak diberikan. Ia juga memohon agar keluarganya diperingatkan, agar mereka tidak mengalami nasib yang sama. Itu menunjukkan bahwa kesadarannya tidak hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang konsekuensi kekal yang sedang ia alami. Hades bukanlah tempat kosong, bukan tempat tidur panjang tanpa mimpi, bukan juga tempat di mana orang bersenang-senang seperti yang sering digambarkan secara keliru. Tidak ada tawa di sana, tidak ada kebersamaan yang menyenangkan, tidak ada penghiburan. Yang ada adalah penyesalan. Penyesalan yang terus hidup, terus terasa, dan tidak pernah berhenti. Jiwa-jiwa di sana mengingat setiap kesempatan yang pernah mereka miliki untuk mendengar kebenaran, tetapi mereka abaikan. Setiap peringatan yang mereka dengar, tetapi mereka anggap sepele. Setiap momen ketika mereka bisa berbalik kepada Tuhan, tetapi mereka menunda. Banyak orang berkata, "Nanti saja saya berubah." Namun, di tempat itu, kata nanti tidak lagi ada. Semua yang tersisa hanyalah terlalu terlambat. Tidak ada istirahat di Hades. Tidak ada terang, tidak ada damai. Hanya kesadaran yang terus-menerus bahwa mereka telah memilih jalan mereka sendiri dan sekarang mereka hidup dalam akibatnya. Dan inilah yang perlu dipahami dengan serius. Mereka tidak terjebak di sana karena mereka ingin Tuhan tetapi ditolak. Mereka ada di sana karena sepanjang hidup mereka menolak Tuhan. Mungkin mereka pernah mendengar tentang kebenaran, tetapi mereka tidak peduli. Mungkin mereka pernah merasakan dorongan dalam hati untuk berubah, tetapi mereka mengabaikannya. Mungkin mereka berpikir mereka masih punya waktu, bahwa hidup ini panjang, bahwa kesempatan akan selalu ada. Namun, waktu mereka habis. Sekarang, setiap momen di Hades adalah pengingat akan apa yang bisa terjadi seandainya mereka memilih berbeda. Setiap detik adalah bayangan dari kesempatan yang telah hilang selamanya. Ini bukan cerita untuk menakut-nakuti tanpa alasan. Ini adalah peringatan yang lahir dari kasih.
Karena selama seseorang masih hidup, pintu itu masih terbuka. Kesempatan itu masih ada. Tetapi setelah kematian, semuanya terkunci. Tidak ada jumlah uang, tidak ada perbuatan baik, tidak ada reputasi, tidak ada usaha manusia yang bisa mengubah keadaan setelah nafas terakhir. Semua yang bisa menentukan adalah apa yang telah dipilih sebelum itu. Itulah sebabnya keselamatan bukanlah sesuatu yang bisa ditunda. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang kepada siapa kita menyerahkan hidup kita. Tuhan memberikan jalan keluar dari keadaan ini, bukan dengan usaha manusia, tetapi melalui kasih karunia. Sebuah kesempatan untuk tidak harus menghadapi penderitaan ini, melainkan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Tetapi pilihan itu harus dibuat sekarang, selama waktu masih ada. Karena begitu kematian datang, tidak ada lagi perubahan arah. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Yang ada hanyalah realitas kekal yang mencerminkan keputusan yang telah diambil selama hidup. Pertanyaan ini sering muncul, meskipun jarang diucapkan dengan jujur. Banyak orang bertanya dalam hati, apakah setelah mati kita akan melupakan segalanya? Apakah semua kenangan akan hilang begitu saja? Apakah identitas kita akan lenyap dan digantikan oleh sesuatu yang baru? Jawabannya jelas tidak. Orang mati tetap mengingat, bukan samar-samar, bukan seperti mimpi yang perlahan memudar, tetapi dengan kejelasan yang jauh lebih tajam daripada saat mereka masih hidup di dunia. Ingatan tidak hilang saat kematian terjadi, justru menjadi lebih nyata. Kita kembali kepada kisah dalam Lukas 16. Orang kaya yang berada dalam penderitaan itu tidak hanya merasakan kesakitan, ia mengingat. Ia mengingat Lazarus, orang miskin yang dulu ia abaikan. Ia mengingat keluarganya yang masih hidup. Ia mengingat kehidupannya sendiri, keputusan-keputusan yang ia buat, dan kesempatan yang ia lewatkan. Ia tidak bertanya, "Di mana saya?" Karena ia tahu. Ia tidak bertanya, "Apa yang terjadi?" Karena ia sadar sepenuhnya. Semua ingatannya utuh. Ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Identitas dan memori manusia tidak berhenti bersama tubuh. Jiwa membawa semuanya. Siapa kita, apa yang kita lakukan, siapa yang kita kasihi, dan bahkan siapa yang kita sakiti. Tidak ada yang hilang. Namun disinilah perbedaan besar itu muncul. Ingatan yang sama bisa menjadi sumber sukacita atau sumber penderitaan, tergantung pada satu hal, apakah hidup itu telah ditebus oleh kasih karunia Tuhan atau tidak. Bagi mereka yang hidup dalam iman kepada Kristus, ingatan tidak menjadi beban. Ingatan menjadi kesaksian. Mereka mengingat masa lalu mereka, tetapi bukan dengan rasa bersalah yang menghancurkan. Mereka melihat bagaimana setiap kegagalan telah diampuni, setiap kesalahan telah ditebus, dan setiap luka telah dipulihkan. Ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan, mereka tidak berkata, "Aku berhasil." Mereka berkata, "Engkaulah yang menyelamatkanku." Ingatan mereka memperbesar kasih, memperjelas anugerah, dan menegaskan betapa setianya Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi bagi mereka yang menolak Tuhan, ingatan menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Setiap kesempatan yang pernah ada akan muncul kembali. Setiap kali mereka mendengar kebenaran dan mengabaikannya. Setiap dorongan dalam hati yang mereka tolak. Setiap saat di mana mereka bisa berbalik, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Semua itu tidak hilang, dan bukan hanya untuk sesaat, tetapi untuk selamanya. Ingatan itu menjadi seperti cermin yang terus menunjukkan apa yang telah terjadi dan apa yang seharusnya bisa terjadi. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari itu. Kematian tidak menghapus masa lalu. Kematian menyingkapkannya. Banyak orang berpikir bahwa setelah mati, semuanya akan dimulai dari awal. Seolah-olah mereka akan menjadi pribadi yang berbeda tanpa beban apapun. Tetapi kenyataannya, kita tetap menjadi diri kita sendiri, hanya tanpa batasan dunia ini. Apa yang kita bangun dalam hidup ini akan kita bawa ke dalam kekekalan.
Ini adalah kebenaran yang serius, karena saat ini, setiap hari, setiap keputusan, setiap sikap, setiap respon yang kita pilih sedang membentuk ingatan yang suatu hari nanti akan kita hadapi kembali. Pertanyaannya bukan apakah kita akan mengingat, tetapi bagaimana kita akan merespon ingatan itu. Apakah itu akan membawa damai, karena kita tahu hidup kita telah diserahkan kepada Tuhan? Ataukah itu akan membawa penyesalan, karena kita sadar kita telah mengabaikan hal yang paling penting? Selama kita masih hidup, kita masih bisa menentukan arah dari semua itu. Kita masih bisa memilih untuk hidup dengan kesadaran bahwa setiap momen memiliki nilai kekal. Karena suatu hari nanti, semua yang sekarang terlihat kecil akan menjadi sangat besar. Semua yang kita anggap sepele akan terlihat jelas. Dan kita akan melihat hidup kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Orang mati mengingat, dan suatu hari nanti kita juga akan mengingat. Jadi hiduplah sekarang dengan kesadaran itu, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan tanggung jawab. Karena hidup ini bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang kekekalan yang menanti di depan. Ini adalah pertanyaan yang banyak orang simpan dalam hati mereka. Apakah mereka yang sudah meninggal tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini? Apakah mereka melihat kita? Apakah mereka menyadari kehidupan yang masih berjalan di bumi? Alkitab tidak menjelaskan setiap detail secara lengkap, tetapi memberikan cukup gambaran untuk kita memahami satu hal penting. Mereka tidak sepenuhnya tidak tahu. Dalam Ibrani 12:1, orang-orang yang telah mendahului kita digambarkan sebagai awan saksi yang besar. Ini bukan sekadar ungkapan puitis yang indah, tetapi sebuah gambaran posisi. Mereka telah menyelesaikan perjalanan hidup mereka, sementara kita masih berjalan di lintasan yang sama. Bayangkan sebuah perlombaan besar. Mereka yang telah mencapai garis akhir tidak lagi berlari, tetapi mereka tahu bagaimana rasanya berjuang. Mereka memahami pentingnya setiap langkah, setiap keputusan, setiap ketekunan. Dan sekarang, mereka berada di posisi sebagai saksi, bukan sebagai pengamat yang pasif, tetapi sebagai mereka yang memahami arti dari perjalanan itu. Apakah itu berarti mereka melihat setiap detail kehidupan kita setiap saat? Tidak. Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang mati mengawasi setiap tindakan kita, seperti kamera yang tidak pernah berhenti. Mereka bukan penjaga pribadi kita. Mereka bukan roh yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Namun mereka sadar akan hal yang lebih besar. Mereka memahami bahwa hidup ini bukan sekadar rutinitas harian. Mereka tahu bahwa setiap manusia sedang berjalan menuju kekekalan. Mereka melihat bahwa ada sebuah pertarungan rohani yang nyata, sesuatu yang seringkali tidak kita sadari saat kita sibuk dengan hal-hal duniawi. Dalam Wahyu 6:9-10, kita melihat gambaran jiwa-jiwa yang berseru kepada Tuhan, menanyakan kapan keadilan akan ditegakkan. Itu menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa dunia masih berjalan, bahwa waktu masih berlangsung, dan bahwa rencana Tuhan masih terus digenapi. Jadi ada kesadaran. Mereka tidak hidup dalam ketidaktahuan. Mereka tidak terputus sepenuhnya dari realitas yang lebih besar. Mereka mengerti bahwa sejarah masih bergerak menuju suatu titik akhir dan bahwa setiap jiwa yang masih hidup di bumi sedang berada dalam waktu yang terbatas. Namun, penting untuk dipahami dengan benar, mereka tidak berinteraksi dengan kita. Mereka tidak menjawab doa kita. Mereka tidak membimbing kita secara langsung. Menganggap mereka sebagai perantara atau penolong spiritual adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran yang benar dan bisa menyesatkan. Fokus mereka bukan lagi pada dunia, tetapi pada Tuhan. Namun karena mereka telah melihat kebenaran secara penuh, mereka tahu betapa pentingnya waktu yang kita miliki sekarang. Mereka tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan. Setiap nafas adalah anugerah. Setiap pilihan memiliki dampak kekal. Jika kita bisa membayangkan apa yang mereka rasakan, mungkin itu seperti seseorang yang sudah mencapai tujuan dan melihat orang lain yang masih berada di tengah perjalanan yang penuh risiko.
Mereka tidak lagi merasakan bahaya itu, tetapi mereka tahu bahwa bahaya itu nyata. Dan jika mereka bisa berbicara kepada kita, mungkin pesan mereka sederhana: jangan sia-siakan hidupmu. Bukan karena mereka merindukan dunia ini, tetapi karena mereka tahu apa yang menanti di ujung perjalanan. Mereka telah melihat kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di bumi. Mereka telah merasakan realitas yang jauh melampaui semua yang kita kenal sekarang. Sementara kita sering terjebak dalam hal-hal kecil kekhawatiran, ambisi, pencapaian, mereka melihat gambaran yang jauh lebih besar. Mereka tahu bahwa semua ini hanya sementara dan bahwa yang kekal adalah yang paling penting. Hidup kita sekarang seperti sebuah cerita yang sedang ditulis. Setiap hari adalah halaman baru, dan suatu hari nanti cerita itu akan selesai. Kita akan menutup mata kita, dan kita akan masuk ke dalam realitas yang sama yang mereka alami sekarang. Pertanyaannya adalah, bagaimana cerita itu akan berakhir? Apakah hidup kita akan menjadi kesaksian tentang iman, ketekunan, dan ketaatan? Ataukah menjadi kisah tentang waktu yang terbuang, kesempatan yang diabaikan, dan kebenaran yang ditolak? Mereka yang telah mendahului kita sadar bahwa waktu kita terbatas. Mereka tahu bahwa kesempatan ini tidak akan berlangsung selamanya. Dan sekarang, kita yang masih hidup berada di tengah-tengah kesempatan itu. Jadi jalani hidup ini dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan tujuan. Karena suatu hari nanti, kita juga akan berada di sisi yang lain, dan kita akan melihat semuanya dengan jelas. Ada satu hal penting yang sering tidak disadari banyak orang. Bahkan setelah kematian, kisah manusia belum benar-benar selesai. Orang-orang yang telah berada di surga bukan hanya sedang bersukacita, mereka juga sedang menunggu. Menunggu apa? Mereka menunggu kebangkitan. Banyak orang berpikir bahwa begitu seseorang masuk ke surga, semuanya sudah lengkap. Tidak ada lagi yang dinantikan. Tidak ada lagi tahap berikutnya. Namun Alkitab menunjukkan bahwa masih ada satu peristiwa besar yang akan datang. Sesuatu yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Saat ini, orang-orang percaya memang sudah bersama Tuhan. Mereka hidup dalam damai, dalam sukacita, dalam kemuliaan. Tetapi janji Tuhan tidak berhenti pada keselamatan jiwa saja. Tuhan juga menjanjikan pemulihan tubuh. Dalam 1 Tesalonika 4:16 dikatakan bahwa orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Ini bukan simbol, ini bukan kiasan, ini adalah kebangkitan yang nyata. Akan ada suatu hari ketika suara sangkakala terdengar, langit terbuka, dan semua orang percaya yang pernah hidup akan bangkit kembali. Bukan sebagai roh tanpa bentuk, tetapi dengan tubuh yang baru, tubuh yang dimuliakan, tubuh yang tidak bisa rusak, tidak bisa sakit, dan tidak akan mati lagi. Bayangkan itu. Mereka yang pernah kehilangan tubuh mereka karena usia, penyakit, atau bahkan kekerasan, akan menerima tubuh yang sempurna. Mereka yang mati dalam kelemahan akan bangkit dalam kekuatan. Tidak ada lagi keterbatasan, tidak ada lagi penderitaan. Selama ini, jiwa mereka hidup di surga. Tetapi suatu hari nanti, tubuh mereka akan dipulihkan dan dipersatukan kembali dengan jiwa mereka dalam keadaan yang sepenuhnya baru. Roma 8:23 mengatakan bahwa kita menantikan penebusan tubuh kita. Itu berarti, rencana Tuhan bukan hanya menyelamatkan sebagian dari diri kita, tetapi seluruh keberadaan kita. Jadi orang-orang kudus di surga tidak sedang berada dalam keadaan tidak lengkap, tetapi mereka menantikan puncak dari janji Tuhan. Mereka menantikan saat di mana kematian dikalahkan sepenuhnya, bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara fisik. Namun ini bukan hanya berlaku bagi mereka yang diselamatkan. Mereka yang tidak hidup dalam iman juga akan bangkit. Dalam Yohanes 5:29 dijelaskan bahwa semua orang akan bangkit. Yang melakukan yang baik akan bangkit untuk hidup, dan yang melakukan yang jahat akan bangkit untuk menghadapi penghakiman. Artinya, mereka yang sekarang berada dalam Hades juga sedang menunggu. Tetapi yang mereka tunggu bukanlah keselamatan, melainkan penghakiman.
Mereka akan dibangkitkan. Mereka akan berdiri di hadapan Tuhan. Mereka akan melihat kebenaran yang dulu mereka tolak. Dan pada saat itu, tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Semua akan menjadi jelas. Jadi, jika kita bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh orang mati sekarang? Jawabannya sederhana, tetapi dalam mereka sedang menunggu. Orang benar menunggu kebangkitan menuju kehidupan kekal. Orang yang tidak percaya menunggu kebangkitan menuju penghakiman kekal. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang sangat penting. Kita masih hidup. Kita masih memiliki waktu. Kita masih memiliki kesempatan untuk memilih arah hidup kita. Kita masih bisa menentukan bagaimana kita akan berdiri pada hari kebangkitan itu. Karena suatu hari nanti, kita semua akan mengalami hal yang sama. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Kita semua akan menunggu kebangkitan. Pertanyaannya bukan apakah itu akan terjadi, tetapi bagaimana kita akan menghadapinya. Apakah kebangkitan itu akan menjadi awal dari kehidupan yang kekal dalam kemuliaan? Ataukah menjadi awal dari penghakiman yang tidak dapat dihindari? Selama kita masih hidup, jawabannya masih bisa ditentukan. Namun, waktu tidak akan selalu ada. Suatu hari nanti, setiap orang akan mencapai titik di mana tidak ada lagi pilihan yang bisa dibuat. Dan pada saat itu, yang tersisa hanyalah hasil dari apa yang telah dipilih sebelumnya. Jadi hiduplah dengan kesadaran ini, bukan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi untuk hidup dengan tujuan yang jelas. Karena masa depan yang kekal sedang menunggu, dan setiap hari membawa kita lebih dekat ke sana. Ada satu kebenaran yang sering membuat banyak orang terkejut. Surga yang sekarang bukanlah tujuan akhir, dan neraka yang sesungguhnya pun belum dimulai sepenuhnya. Apa yang ada sekarang adalah keadaan sementara, menunggu satu peristiwa terakhir yang akan menentukan segalanya secara kekal. Peristiwa itu adalah penghakiman terakhir. Setelah kebangkitan, setiap jiwa akan berdiri di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi kesempatan untuk berpura-pura. Semua akan dinyatakan sebagaimana adanya. Wahyu 20 menggambarkan sebuah pemandangan yang sangat serius. Tahta putih yang besar, tempat di mana penghakiman dilakukan. Kitab-kitab dibuka, dan setiap orang dihakimi menurut apa yang telah mereka lakukan selama hidup. Dan ada satu hal yang menjadi penentu utama, apakah nama seseorang tertulis dalam kitab kehidupan. Jika tidak, maka ia akan masuk ke dalam hukuman kekal yang digambarkan sebagai lautan api. Ini bukan gambaran simbolis semata, tetapi sebuah realitas yang menunjukkan pemisahan total dari Tuhan tanpa akhir, tanpa harapan, tanpa pemulihan. Banyak orang sulit menerima hal ini, tetapi ini bukan tentang Tuhan yang kejam. Ini tentang pilihan manusia. Selama hidup, manusia diberi kesempatan untuk menerima atau menolak Tuhan, dan keputusan itu memiliki konsekuensi yang kekal. Namun di sisi lain, ada janji yang luar biasa bagi mereka yang hidup dalam iman. Wahyu 21 menggambarkan sesuatu yang jauh melampaui bayangan manusia. Sebuah langit yang baru dan bumi yang baru, sebuah ciptaan yang dipulihkan sepenuhnya. Tuhan tinggal bersama umatnya, bukan lagi jauh atau tersembunyi. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penderitaan. Semua yang lama telah berlalu. Ini bukan sekadar keberadaan di awan atau dunia yang tidak nyata. Ini adalah kehidupan yang penuh, nyata, dan sempurna. Sebuah dunia di mana kebenaran tinggal, di mana hubungan dengan Tuhan tidak terputus, di mana manusia hidup dalam harmoni yang sempurna. Inilah tujuan akhir. Bukan sekadar pergi ke surga, tetapi mengalami ciptaan yang diperbarui, di mana Tuhan memerintah dan manusia hidup bersamanya dalam damai yang tidak terganggu. Orang-orang yang telah meninggal sekarang sedang menunggu momen ini. Orang-orang percaya merindukan pemulihan yang sempurna itu. Mereka sudah mengalami kemuliaan, tetapi mereka tahu bahwa yang terbaik masih akan datang. Sebaliknya, mereka yang menolak Tuhan
juga sedang menunggu. Tetapi bukan dengan harapan, melainkan dengan ketakutan. Karena mereka tahu bahwa penghatiman itu nyata dan mereka tidak dapat menghindarinya. Dan di tengah dua kenyataan itu, ada kita yang masih hidup. Kita berada di antara dua kekekalan. Kita belum sampai, tetapi kita sedang menuju ke sana. Setiap hari yang kita jalani membawa kita lebih dekat ke momen di mana kita akan menutup mata untuk terakhir kalinya dan masuk ke dalam realitas yang tidak bisa diubah. Pada saat itu, tidak ada lagi pertanyaan tentang apa yang benar atau salah. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kesempatan untuk memilih. Semua sudah ditentukan. Bukan berdasarkan keberuntungan. Bukan berdasarkan seberapa baik kita menurut standar manusia. Tetapi berdasarkan kepada siapa kita menyerahkan hidup kita. Apakah kita hidup untuk diri sendiri? Atau kita hidup untuk Tuhan? Itulah yang menentukan arah kekekalan. Saat ini, pilihan itu masih ada di tangan kita. Kita masih bisa berbalik. Kita masih bisa menyerahkan hidup kita. Kita masih bisa memilih untuk berjalan dalam kebenaran. Namun waktu tidak menunggu. Suatu hari nanti, setiap orang akan tiba di titik akhir hidupnya. Dan pada saat itu, semua yang sementara akan lenyap. Semua yang terlihat sekarang akan hilang. Yang tersisa hanyalah satu hal, hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita mengenalnya atau tidak? Itulah yang akan menentukan segalanya. Karena ketika kekekalan benar-benar dimulai, tidak ada lagi perubahan, tidak ada lagi penyesuaian, tidak ada lagi kesempatan kedua. Hanya ada hasil dari keputusan yang telah kita buat selama hidup. Jadi hiduplah dengan kesadaran bahwa hidup ini bukan tujuan akhir. Ini adalah perjalanan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Dan apa yang kita lakukan sekarang memiliki dampak yang tidak akan pernah berakhir. Kekekalan sedang menunggu. Dan suatu hari nanti, kita semua akan sampai di sana.